Shalom buat semua saudara yang hari ini sedang mengikuti ibadah online. Saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan itu tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Iya, hari ini saya diberi tema tentang keluarga yang hidup dalam persatuan, keluarga yang rukun bersama itu pasti menang atas krisis. Iya, bulan-bulan ini masih ada dalam bulan keluarga dan kita semua akan sama-sama belajar. Mengapa saudara? Karena memang ya beberapa negara setelah mengalami lockdown karena persoalan pandemik virus corona ini, terjadi tingkat perceraian yang sangat tinggi, bahkan kekerasan dalam rumah tangga itu naik drastis. Kenapa? Karena ternyata krisis itu bisa memacu keharmonisan rumah tangga itu bisa terganggu. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar dan saya percaya Tuhan pasti memberkati orang yang mau belajar dan berubah. Saudara, kita harus menyadari dulu pertama kali bahwa keluarga itu adalah miniatur kerajaan Allah di bumi. Dan karena itu kita harus sama-sama tahu bahwa keluarga itu menjadi sasaran tembaknya iblis. Mengapa? Karena ketika ada sebuah keluarga yang hancur, maka akan ada satu RT yang hancur, satu RW yang hancur, satu RT, satu kelurahan, bahkan satu bangsa. Kehancuran sebuah bangsa itu diawali dari kehancuran dalam keluarga demi keluarga. Saudara bisa membayangkan, dan saya sudah banyak mengalami kasus konseling, ya bagaimana ketika suami istri itu hidup dalam pertikaian, lalu anak-anaknya itu tidak betah di rumah melihat orang tua yang ribut, lalu mereka mencari pelampiasan di luar, dan akhirnya mereka jatuh dalam free sex, mereka jatuh dalam narkoba atau homoseksual, lesbian, dan ini yang menjadi awal dari kehancuran sebuah bangsa. Nah, bagaimana kita bisa menjalani sebuah keluarga yang rukun bersama, terutama dalam menghadapi pandemi virus corona ini, di mana kita semua disuruh stay at home. 24 jam kita berjumpa dengan keluarga. Suami istri yang tadinya mungkin suaminya setiap hari bekerja, sekarang tiba-tiba harus berada di rumah 24 jam dan berjumpa dengan istri. Saudara, ingat tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa keluarga itu adalah kerajaan sorga di bumi. Tuhan memberkati keluarga-keluarga. Tetapi jika kita yang ada dalam keluarga tidak menyadari ini dan kita tidak peka akan rencana Tuhan dalam kehidupan kita, maka semuanya akan bubar di tengah jalan. Saya bersyukur ketika saya mau membangun sebuah rumah tangga itu saya sudah bertobat dan memang saya sudah ada di dalam Tuhan, sehingga ya, ketika saya mengenal Tuhan, itulah yang mengubah paradigma saya. Hikmat Tuhan itulah yang mengubah cara pandang saya, sehingga saya menyadari banget bahwa rumah tangga atau pernikahan itu adalah untuk menggenapi rencana Tuhan. Sehingga saya dari awal berhati-hati sekali untuk mencari jodoh. Bahkan saya pernah bilang sama Tuhan, saya tidak akan menikah daripada saya salah menikah. Tuhan tolong. Tetapi bagaimana dengan kasus-kasus orang yang datang konseling, ibu kayaknya saya salah menikah, Bu. Dulu waktu saya belum bertobat, saya pilih jodoh ini, ternyata begitu menikah, Bu, dia laki-laki yang tidak bertanggung jawab, dia selingkuh, dia begini. Saudara, nomor satu, kiat atau tip yang pertama yang sesuai firman Tuhan, bagaimana rumah tangga kita bisa rukun bersama. Yang pertama, banyaklah bersyukur. Bersyukur artinya apa? Mari kita belajar untuk bersyukur akan pasangan kita yang ada di samping kita hari ini. Seburuk apapun dia, mungkin seburuk apapun kelakuannya, tapi itu sudah satu yang Tuhan tempatkan di samping kita. Mungkin kita berkata, dulu saya belum bertobat, Bu, tapi tidak ada kata bercerai di dalam kekristenan, ya. Kita harus membayar harga dengan semua keputusan yang sudah kita ambil. Yang pertama, bagaimana supaya rumah tangga kita harmonis? Banyak-banyaklah bersyukur. Syukuri rumah tanggamu di hadapan Tuhan. Syukuri suamimu di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa dan kita akan capek ketika kita membandingkan suami orang lain dengan suami kita. Mari kita belajar menerima. Ya, ini suami yang sudah diberikan Tuhan kepada saya, ya saya harus belajar bersyukur. Ya, ketika kita belajar bersyukur, kita akan melihat ternyata banyak hal yang Tuhan bisa berikan kepada kita, dan kita bisa menyadari bahwa ternyata banyak anugerah yang sudah Tuhan berikan. Ya, yang pertama supaya rumah tangga kita bisa berbahagia suami istri, bersyukurlah buat pasangan
pasangan yang ada di sampingmu. Bersyukurlah buat rumah tanggamu. Kenapa? Karena rumah tangga itu baik atau tidak akan sangat ditentukan oleh suami istri. Bagaimana anak-anak kita bisa bertumbuh dalam takut akan Tuhan itu sangat dipengaruhi oleh suami istri. Kalau setiap hari yang ada dalam rumah kita adalah pertikaian, pertengkaran, bagaimana anak-anak kita bisa bertumbuh di dalam takut akan Tuhan? Kita baca sama-sama firman Tuhan dari Efesus pasal yang kelima, ayat 20 dan ayat yang ke-21. Efesus 5 ayat 20 dan 21. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ya, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nomor 1, saudara, kita bersyukur atas rumah tangga, bersyukur atas pasangan kita. Ketika ada ucapan syukur dalam hati kita, maka akan timbul satu sikap mau merendahkan diri satu dengan yang lain. Selama kita tidak bersyukur atas pasangan yang ada di samping kita, maka tidak akan pernah mungkin ada kerendahan hati saling menghargai satu dengan yang lain. Ya, di sini dikatakan ucaplah syukur senantiasa dalam segala sesuatu. Berarti dalam hal yang baik, yang tidak baik, tetaplah bersyukur. Ada orang-orang datang kepada saya, Bu, suami saya selingkuh, Bu, saya udah gak kuat hadapi dia tuh jahat gini-gini. Tetap bersyukur. Karena Alkitab berkata, hai istri, jika engkau bersuamikan seorang yang belum bertobat, ya kelakuannya belum bertobat, baiklah istri yang beriman itu menguduskan suami yang beriman. Dengan cara apa? Kata firman Tuhan, dengan tanpa perkataan, hanya dengan perbuatan menangkanlah suamimu. Ya, terutama di waktu-waktu krisis seperti ini, mari kita berusaha menahan diri. Orang yang bersyukur artinya orang yang bisa mengendalikan dirinya. Tidak semua hal dalam hidup ini bisa kita kendalikan dengan kekuatan kita. Ketika keadaan tidak bisa lagi kita kendalikan, maka apa yang harus kita kendalikan? Diri kita sendiri. Orang yang bisa bersyukur itu orang yang bisa mengendalikan diri. Dan Alkitab berkata, orang yang bisa mengendalikan diri, dia seperti pahlawan yang bisa merebut kota. Semua hal dalam hidup ini, kalau kita bisa mengendalikan diri kita, maka rumah tangga kita aman, damai, sentosa, dan Tuhan ada di atasnya. Karena itu hari ini buat suami istri yang mendengarkan khotbah ini, mengikuti ibadah ini, yang pertama, mari bersyukur. Duduk di kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, aku bersyukur buat rumah tanggaku. Tuhan, aku bersyukur buat suamiku. Tuhan, aku bersyukur buat istriku. Jangan pernah membandingkan pasangan kita dengan orang lain. Jangan pernah membandingkan rumah tangga kita dengan orang lain. Percayalah, Tuhan punya rencana atas rumah tanggamu. Karena semua kita itu berharga di mata Tuhan. Bersyukurlah. Ya, aku bersyukur buat anak-anak. Aku bersyukur buat istri, buat suami yang kau tempatkan. Aku bersyukur buat hidupku hari ini, Tuhan. Dan setelah engkau bersyukur, maka engkau bisa merendahkan dirimu seorang kepada yang lain. Satu kali ada seorang suami yang berkata kepada saya gini, Bu, dia konseling gitu ya. Saya minta ayatnya dong, Bu, yang berkata bahwa hai istri, tunduklah pada suamimu. Saya bilang, buat apa, Pak? Saya mau kasih sama istri saya tuh, Bu. Dia itu gak pernah tunduk sama saya dalam segala hal. Selalu memberontak, selalu marah, selalu membandingkan saya dengan orang lain. Kalau ada ayat itu tolong dikirim. Jadi saya bilang gini, Pak, sebelum saya kirim yang buat ibu, ya firmannya, saya kasih dulu yang buat Bapak. Jadi Bapak renungkan dulu. Kalau Bapak sudah melakukan ayat itu, baru Bapak bisa kasih ayat itu kepada istrimu. Oh, memang ada ya, Bu? Oh, ada, Pak. Lalu saya kirimin dia ayat, saudara, yang berkata begini, hai suami, engkau harus mengasihi istrimu seperti engkau mengasihi tubuhmu sendiri. Ya, seperti Kristus mengasihi jemaat, seperti itulah suami harus mengasihi istri. Lalu saya kirim ayatnya, dia bilang, wih, berat juga ya, Bu ya? Iya, suami harus mengasihi istri seperti tubuhnya sendiri. Oh, ada ayat ini, Bu? Ada. Jadi sekarang saya mau kasih yang buat istri. Asal Bapak sudah yakin kalau Bapak sudah melakukan ayat itu, ya belum sih, Bu. Nah, makanya jangan tuntut istrimu sebelum Bapak juga melakukan firman itu. Sering kali yang ada dalam kehidupan pernikahan Kristen, orang itu suami itu saling tuntut-menuntut pakai ayat lagi. Ya. Padahal mereka lupa firman Tuhan berkata, ya di sini dikatakan apa? Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain.
Saudara, mari kita sungguh-sungguh hari ini yang pertama, kalau engkau ingin rumah tanggamu menang di dalam krisis ini, ya, mari kita hidup, ya, di dalam rukun bersama. Alkitab berkata, rendahkan diri seorang terhadap yang lain. Yang kedua apa? Mari mengucap syukurlah. Ini perkara kecil yang sangat berdampak besar. Yang kedua, saudara, apa yang harus kita lakukan di hari-hari ini supaya di dalam rumah tangga kita tidak terjadi kekacauan, bahkan perceraian, bahkan di tengah krisis ini? Yang kedua, mari kita membangun komunikasi di dalam keterbukaan. Ya, ada banyak kehidupan rumah tangga atau pernikahan yang hancur. Kenapa? Karena kurangnya komunikasi. Ya, kita kalau sering ketemu, sering berkomunikasi, itu hubungannya enak. Kenapa, saudara? Karena setiap hubungan itu dibangun di atas dasar komunikasi. Nah, jika komunikasinya rusak, ya bagaimana caranya kita bisa membangun sebuah rumah tangga? Ada seorang ibu yang konseling kepada saya, Bu, rumah tangga saya kayaknya diambang kehancuran. Ya, saya sama suami itu kayaknya suami itu saya nggak tahu ada perempuan lain atau apa. Pokoknya kita itu sudah benar-benar satu rumah tapi sudah seperti bukan suami istri. Kenapa? Lalu saya yang nomor satu saya tanya, bagaimana komunikasi? Ya, ibu dengan suami. Ya, kami di rumah nggak pernah omongan, Bu. Ya, terus nggak pernah telepon gitu, Bapak di kantor apa enggak? Saya nggak pernah telepon. Ya, saudara, komunikasi yang rusak pasti akan menghancurkan sebuah hubungan. Nah, kehubungan suami istri itu dibangun di atas dasar komunikasi. Ya, ketika kita sering berkomunikasi, ketika kita sering berbicara, ketika suami istri sering hidup berukun bersama, duduk bersama, ya, membangun sebuah komunikasi yang terbuka, maka rumah tangga kita itu akan menjadi rumah tangga yang kuat. Dimulai dari suami istri dulu, baru kita bisa kembangkan ini kepada anak-anak. Ya, orang tua harus membangun komunikasi dengan anak dengan baik. Ya, diawali dari suami istri dulu. Kalau hubungan rumah tangga kita sudah tidak baik, komunikasi kita tidak baik, bagaimana hubungan itu menjadi sebuah hubungan yang baik, apalagi bersama dengan anak kita? Ya, mari kita membangun komunikasi di dalam keterbukaan. Ya, kita mau terbuka satu dengan yang lain, suami istri. Ya, kalau ada pun sesuatu ganjelan di hati kita, ya, mari kita duduk bersama, ya, kita ngomong, ya. Kalau ada yang kita nggak suka dengan suami, misalnya suami main HP terus, nih banyak keluhan istri-istri, ya. Bu, itu suami saya, Bu, pulang di rumah itu sudah pegang HP terus. Sekarang bukan hanya ibu-ibu saja, ya, bapak-bapak juga itu pegang HP terus, ya. Apalagi dengan adanya media sekarang ini, memang saudara kita harus berhati-hati, ya. Begitu pulang kantor, suami pegang HP, istri pegang HP, anak pegang HP, semua di kamar. Ini benar-benar iblis di akhir zaman yang menghancurkan rumah tangga. Ya, dia bilang, suami saya itu pulang udah pegang HP. Bagaimana kita bisa berkomunikasi? Ya, saya nggak bisa lagi mengajak suami saya berbicara. Saudara, duduk, saya bilang, ibu, minta waktu kepada suami. Kalaupun dia di rumah nggak enak, ya, ibu ajak bicara berdua, ya. Katakan apa yang ada di hati ibu saya, tapi dengan baik-baik. Saya itu mungkin, ya, selama ini saya lihat kamu kok pegang HP terus, ya. Kita ini kan rumah tangga, mau dibawa kemana rumah tangga kita kalau kita nggak sama-sama terbuka dalam segala sesuatu. Jangan diem-dieman. Yang ada itu istri kepahitan sama suami, anak kepahitan sama orang tua, suami kepahitan sama istri, semuanya diam. Maka disitulah iblis masuk dan menghancurkan rumah tangga dan keluarga kita. Mari kita mulai membangun hubungan komunikasi yang terbuka. Ketika anak juga kita lihat dia ngambek atau apa, panggil dia. Ya, orang tua kita punya wibawa untuk menegur anak-anak kita. Makanya banyak baca kitab Amsal, di sana adalah banyak hikmat dan teguran. Orang tua harus memanggil dan mendidik anak-anaknya. Ketika kita melihat ada banyak orang tua yang WA ke saya, Bu, saya dapat anak saya itu ternyata sering buka situs porno. Ya, dia baru umur padahal belasan tahun, 14 tahun. Saya tanya, ibu sudah ngomong sama anak? Ya, enggak, Bu, saya malu. Jangan malu. Biasakan ada dalam sebuah komunikasi yang dalam keterbukaan. Ibu panggil anak ibu.
ajak dia berdoa. Lalu ibu ngomong dari hati ke hati, mama tahu kamu gini-gini nak, yaitu dosa. Kasih tahu kepada mereka, berikan mereka penjelasan. Harus ada komunikasi dalam sebuah keluarga, bukan datang pergi pulang. Oh, bagi ayah-ayah, bagi para suami hari ini dengar baik-baik ya, kewajibanmu bukan hanya memberi nafkah dan uang. Seringkali orang suami itu berkata, kan yang penting uang cukup kan? Bukan hanya itu. Bapak-bapak, engkau dipanggil menjadi imam dalam rumah tanggamu untuk membawa istri dan anak-anakmu dalam takut akan Tuhan. Istri-istri, engkau harus hidup sebagai penolong. Kenapa ada banyak rumah tangga hancur hari-hari ini? Karena kehilangan fungsi Alkitabiah. Suami tidak menjadi imam, istri tidak menjadi penolong, lalu anak-anak tumbuh dalam pemberontakan dan hancurlah rumah tangga itu. Mari kita kembalikan fungsi Alkitabiah dalam rumah tangga kita. Bangun komunikasi yang terbuka. Jika ada salah, minta maaf. Jika ada sesuatu yang mengganjel, ngomong saudara. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16 berkata begini, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Sembuh di sini bukan hanya sakit fisik, sakit luka batin. Ya, tertekan, kecewa. Ketika tidak ada keterbukaan, maka yang ada itu menumpuk dan akhirnya kita dibawa di dalam ya kehancuran yang semakin hari semakin luar biasa. Dulu saya juga ternyata ketika saya menikah dengan suami saya berjumpa suami saya di gereja. Ya, tapi ada satu kesalahan dari masa lalu yang akhirnya membuat ya itu saya bawa terus saudara, dan akhirnya dalam rumah tangga itu kami awalnya tidak harmonis. Ternyata saya itu masih membawa luka kepahitan terhadap orang tua saya, terhadap papi saya khususnya. Karena saya menerima Yesus tahun 95, lalu akhirnya saya mendapatkan perlakuan yang tidak baik, dan akhirnya tahun 96 saya diusir oleh papi saya. Saya merasa saudara bahwa ya itu adalah sebuah hal yang membuat luka di hati saya, tapi saya tidak menyadari. Setelah kami masuk dalam pernikahan, ternyata luka itu masih ada, tidak dibereskan karena saya nggak terbuka. Ya, lalu akhirnya ada satu tindakan, saya pengen balas dendam kepada anak-anak saya, karena kalau saya itu dari kecil sering dipukulin papi saya. Ya, akhirnya saya membesarkan anak-anak saya itu dengan pukulan, saudara. Ya, kalau suami salah ngomong sedikit, saya marah, saya ngamuk, sampai saya membenturkan kepala saya ke tembok. Sampai akhirnya saudara, Tuhan izinkan semuanya terbuka. Akhirnya suami saya melayani saya pelepasan. Waktu itu saya sempat ngomong, saya ini hamba Tuhan, kamu nggak usah ngajarin saya. Tapi ternyata ketika dia mendoakan saya, lalu saya mulai dilepaskan, dan sejak saat itu ya saya sembuh dari luka batin. Saya tidak pernah lagi mukul anak, saya tidak pernah lagi benturkan kepala saya ke tembok, saya nggak pernah pergi dari rumah kalau saya berselisih paham dengan suami, karena saya yang nggak beres. Dan ini tidak terbuka saudara, ya tidak dikomunikasikan. Akhirnya ini luka ini menggerakkan karakter saya, sehingga saya menjadi istri yang tiap hari di rumah itu marah, ya ribut, apa dikit tersinggung karena masih ada luka. Tapi ketika saya terbuka, suami saya pun akhirnya merangkul saya ya, dan dia berkomunikasi secara terbuka. Malam itu kami berjam-jam kami berkomunikasi, lalu dia mulai terbuka, selama ini saya melihat karakter kamu gini, mungkin kamu ada kepahitan. Lalu saya dilayani saudara oleh suami saya, lalu kami berdoa bersama, lalu saya mengalami kelepasan. Malam itu saya manifestasi, dan apa yang terjadi ketika kami saling mengaku dosa, lalu kami saling mendoakan, Alkitab bilang maka kamu akan sembuh. Ada banyak luka dalam hati suami, ada banyak luka dalam hati istri. Mungkin itu dari dosa-dosa masa lalu yang masih kita bawa. Kalau tidak dibereskan, itu akan sangat berdampak di dalam rumah tangga dan keluarga kita. Karena itu bereskan apa yang bisa dibereskan. Karena itu di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16 dikatakan, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Sembuh dari luka batin, sembuh dari kepahitan, sembuh dari kekecewaan. Kita harus sembuh.
Istri-istri harus sembuh, orang tua suami harus sembuh, bahkan anak-anak harus sembuh, supaya dalam rumah tangga tidak ada pertikaian dan kehancuran, tetapi yang ada adalah kasih Kristus, dan kita bisa menang menghadapi semua krisis ini. Kenapa? Karena hanya rumah tangga yang hidup rukun bersama yang akan bisa menerima berkat dari Tuhan. Yang terakhir, saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjadi rumah tangga atau keluarga yang berkemenangan? Tidak ada pilihan lain bagi kita selain dipulihkan rumah tangga kita, dan kita bisa menghadapi krisis ini dengan satu kesatuan, karena Alkitab berkata, di mana orang hidup rukun bersama, kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Kenapa kita harus hidup rukun bersama? Ya, karena supaya kita diberkati bahkan di tengah krisis seperti ini, Tuhan sanggup memberkati kita. Yang terakhir, ya, saya pengen kita semua sungguh-sungguh melakukan ini supaya kita mengalami berkat Tuhan. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Bagi para suami istri, bagi para orang tua, kita harus sungguh-sungguh melakukan ini supaya rumah tangga kita berbahagia. Ulangan 6 ayat yang ke-5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau memperhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Tuhan berkata, ya, ingat apa yang sudah diajarkan Tuhan kepada bangsa Israel. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan Tuhan berfirman kepada bangsa Israel, apa yang sudah kuperintahkan kepadamu hari ini, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Ketika engkau duduk bersama, ketika engkau dalam perjalanan, ketika engkau berbaring, ketika engkau tidur. Ini adalah gambaran sebuah rumah tangga yang harmonis, saudara. Kenapa? Duduk bersama, mungkin di meja makan, berbaring sama-sama anak-anak, di dalam perjalanan sama-sama satu mobil, ya. Seorang ayah atau ibu harus mengajarkan berulang-ulang. Ketika engkau bangun atau engkau berbaring, ini bicara satu gambaran keluarga yang harmonis ini. Mereka bisa duduk bersama. Zaman sekarang mana ada keluarga duduk bersama, apalagi yang rumahnya besar-besar, satu orang kamar satu. Ya, sekarang semua nggak ada yang nonton TV di ruang nonton keluarga. Semua sudah ada TV masing-masing di dalam kamar. Ya, tanpa kita sadari, individualisme itu sudah dimulai dari rumah tangga kita. Begitu pulang anak masuk kamar, suami masuk kamar, semua masuk kamar, tutup pintu. Kita nggak pernah ketemu lagi. Padahal ayat ini berkata, kita harus mengajarkan firman Tuhan kepada siapa? Kepada anak-anak kita. Waktu kita duduk bersama. Ya, meja makan adalah tempat duduk bersama yang paling baik untuk kita bisa share firman Tuhan. Ya, yang tidak punya meja makan bisa duduk bersama di lantai. Yang penting ada bersama-sama. Dengan stay at home selama ini, saudara, saya banyak melihat orang-orang yang merespon secara positif. Mereka dipulihkan rumah tangganya. Ya, mereka dikuatkan rumah tangganya. Mereka membangun mesbah-mesbah doa. Tetapi orang yang tidak berespon positif kepada firman Tuhan, rumah tangga hancur berantakan. Saudara, hari ini firman mengingatkan, mari sebagai orang tua, ajarkan pada anak-anakmu, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Tapi saya mau ngomong, hanya orang tua yang juga melakukan firman yang bisa mengajarkan ini kepada anak. Kenapa? Kalau kita tidak menjadi pelaku firman, maka perkataan kita tidak akan berkuasa mengubahkan anak-anak kita. Dengar baik-baik. Mengapa, saudara? Karena perbuatan, keteladanan kita itu berbicara lebih keras daripada perkataan kita. Mari kita bertobat dari diri kita terlebih dahulu. Jika ada yang harus kita bereskan. Orang tua yang lebih dulu harus bertobat, hidup dalam kebenaran firman, supaya anak-anakmu melihat teladan iman dan hidupmu. Mereka boleh percaya kepada Tuhan. Dan kita mengajarkan firman, anak-anak akan
akan berkata amin. Kenapa? Mereka sudah melihat keteladanan itu. Saya membiasakan dengan suami, kalau ada masalah, kita berbagi dengan anak-anak, kita share, lalu kita berdoa bersama. Kalau ada mujizat, kami share dan anak-anak juga mendengar. Dan dari situ iman mereka itu tumbuh. Oh iya, kita harus berjalan bersama Tuhan. Tidak ada warisan yang terbaik yang bisa engkau berikan kepada anakmu selain warisan iman. Tinggalkanlah warisan iman itu dengan cara apa? Ajarkan kepada mereka hukum-hukum Tuhan. Ajarkan kepada mereka tentang apa yang harus mereka lakukan. Hari-hari ini orang tua sibuk ngajari anaknya pendidikan. Dari pagi les matematika, les bahasa Inggris, les bahasa Mandarin, les ini, les itu. Tapi nggak ada yang lesin Alkitab. Siapa yang harus memberi pengajaran Alkitab kepada anak? Bukan pendeta. Saudara nggak bisa bayar pendeta datang ke rumahmu. Suami istri, ini adalah tanggung jawab orang tua. Alkitab berkata, ajarkan anak-anakmu tentang takut akan Tuhan. Saudara, kita mau sungguh-sungguh hidup rukun bersama dalam rumah tangga kita. Kenapa? Karena hanya orang yang hidup rukun bersama yang akan mengalami berkat Tuhan sekalipun di masa krisis. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau sungguh-sungguh merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita mau berkata, ubah hatiku Tuhan, seputih hatimu, agar hidup kami boleh sungguh-sungguh diubahkan. Hari ini kami membawa keluarga dan rumah tangga kami di hadapan Tuhan. Pulihkan setiap kami Bapa, karena hanya orang yang hidup rukun bersama yang akan mengalami berkat Tuhan. Kami mau tunduk kepada firman-Mu Tuhan. Ini hidup kami Bapa, ini roh jiwa dan tubuh kami ya Roh Kudus. Engkau yang sanggup mengubahkan kami. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Sekali lagi, lebih sungguh kita mau katakan, ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Kami berdoa Bapa, ubah setiap kami Tuhan dalam rumah tangga kami. Sebagai istri, jadikan kami penolong yang sepadan bagi suami dan anak-anak. Sebagai suami, jadikan kami imam yang benar, yang berdiri, membawa istri dan anak-anak dalam takut akan Tuhan. Sebagai anak-anak, ajarkan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang taat dan tunduk kepada orang tua.
terutama kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami membawa keluarga kami ke hadapan Tuhan hari ini. Biar kesembuhan terjadi, luka batin, kekecewaan, amarah, kebencian, semuanya kami mau bereskan di hadapan Tuhan, supaya kami bisa rukun bersama dan diberkati oleh Tuhan. Kami tahu hanya keluarga yang hidup rukun bersama yang akan mengalami berkat Tuhan, yang akan mengalami kasih Tuhan. Karena itu kami mau melakukannya Bapa. Ajar kami bersyukur atas pasangan hidup kami. Ajar kami membangun komunikasi yang terbuka satu dengan yang lain. Dan ajar kami yang terutama sebagai orang tua mengajarkan anak-anak kami takut akan Tuhan. Berkati setiap mereka Bapa yang sungguh-sungguh mendengar. Mari saudara, suami, istri, anak-anak boleh bergandengan tangan. Hamba berdoa untuk setiap mereka, keluarga demi keluarga yang hari ini bergandengan tangan. Tuhan lawat, Tuhan jamah, berikan pemulihan-Mu atas keluarga-keluarga Bapa, supaya terjadi hujan pertobatan dan kami boleh mengalami pemulihan serta berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Damai sejahtera, sukacita turun atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kami dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.